Cantumkan titik 2,3, silakan. Itu betul. Tapi kenapa di situ? Yuk, langkah pertama apa? Langkah pertama apa? Yang ada dalam pikiran kamu langkah pertama apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartika Guru Channel. Kali ini akan aku tunjukkan pembelajaran di salah satu panti asuhan yang ada di wilayah Margahayu Raya. Kita tahu bahwa panti asuhan adalah anak-anak yang mungkin mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kamu udah betul menjawabnya. Program Sedekah Mingguan memberikan peluang kepada beberapa guru untuk berkesempatan mengajar di panti asuhan. Salah satunya mengajar matematika. Dan inilah pembelajaran atau fenomena pembelajaran yang ada di panti asuhan. Salah satu dari siswa sedang presentasi, yaitu mempresentasikan atau menjawab soal koordinat, di mana koordinat ini sudah diulang di kelas sebelumnya, karena ini adalah kelas 9. Mencantumkan titik 2,3. Perlu perjuangan untuk dapat menerangkan atau menerapkan kepada siswa panti asuhan. Kita harus mengerti mereka itu adalah anak-anak dengan latar belakang yang berbeda, dan kesehariannya pun mereka penghafal Al-Quran. Jadi wajar, suatu hal yang wajar ketika diajarkan matematika itu ada sesuatu yang mereka sulit untuk mencerna. Contoh ini adalah pelajaran persamaan kuadrat dan mencantumkan titik 2,3 pada bidang koordinat. Perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah strategi, perlu sebuah susunan kata-kata, susunan kalimat yang bisa membangkitkan mereka menjadi termotivasi untuk terus belajar matematika. Konsep yang sederhana, konsep yang lebih kontekstual untuk lebih dimengerti oleh mereka. Ini penting sekali, karena jika tidak menggunakan konsep kontekstual, hal tersebut akan sulit dicerna oleh mereka. Ada hal-hal yang perlu penjelasan beberapa kali, perlu bimbingan, dituntun cara mencantumkan koordinat. Jadi ini adalah profesionalisme guru. Jadi sebetulnya guru itu lebih sulit dari anggota DPR. Karena apa? Bagaimana memintarkan para anak-anak bangsa menjadi seorang pemimpin 16 juta ya, di PR besar buat negara Indonesia. Ya udah, jadi 16 juta itu gaji pokok. Bersyukur sekali. Guru itu hanya 7 juta. Ya, wajar kalau kita tidak terlalu memprofesionalkan diri, kuliah di luar negeri kek, kuliah di mana kek, untuk bisa menambah ilmu pengetahuan. Jadi akhirnya ya seadanya, sebisanya, dengan pedagogik dan didaktik sendiri. Bagaimana membelajarkan anak supaya anak tuh mampu mengerjakan pelajaran matematika. Karena apa? Ketika guru itu misalnya dibelajarkan
untuk jadi seorang profesor misalnya, uangnya banyak, tentunya akan berhasil. Benar? Benar. Jadi kuncinya adalah guru itu sejahterakan. Guru itu sejahterakan. Memang bukan membandingkan dengan anggota DPR, tapi betapa jauh tanah ke langit. Sedangkan aku manusia, anggota DPR pun manusia, sama, makanannya sama, Besar apa? Besar negatif. projectnya, Jadi min 3 Berat. ya. Kan 1 dengan min 4 itu tapi besar negatifnya, tidak negatif pernah 4, ya kan? berkembang. Jadi min 3 Karena bagaimana bisa mengembangkan? ditambah negatif 4 Orang berapa? jadi dokter aja harus 400 juta keluar. Betul. Karena 0 itu Gimana bisa mengembangkan ilmunya? Seorang guru sulit mengembangkan ilmunya. Pertama, 3 gak ada waktu. Karena apa? Murid itu butuh sosok guru. negatifnya. Ya, Jadi ketika gurunya sekolah dan sekolah terus, lah muridnya gimana belajarnya? karena Gitu kan? Ketika angkanya sama. gurunya Iya. Terus yang sana punya uang, berapa hasilnya? uang dari mana? Kalau Nah, kenapa? sekolahnya itu Karena besar harus positifnya. melalui Ya, 9 itu kan positif. uang yang banyak. 4 itu negatif. Besar Jadi positifnya, seadanya jadi aja. hasilnya positif. Akhirnya. Nah, pintar.